Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Fatia dengan NIM 2102-191. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Lingkungan Belajar Partisipasif. Jadi, lingkungan partisipasif adalah lingkungan yang menghubungkan, melibatkan, dan memaksimalkan dukungan dari 3 pemangku kepentingan, yaitu satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat yang disebut dengan tripusat pendidikan. Selanjutnya ada kunci pengembangan lingkungan belajar partisipasif. Yang pertama, terjadinya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Refleksi dalam konteks satuan pendidikan. Dalam skala yang lebih luas, refleksi oleh setiap pendidik di satuan memberikan landasan untuk membangun budaya belajar sepanjang hayat atau keinginan untuk terus bertumbuh, tidak hanya untuk melakukan perbaikan pembelajaran, lebih jauh lagi mendorong pengelolaan perencanaan berbasis data. Selanjutnya yang kedua, terbangunnya kapasitas kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan. Dari aspek kepemimpinan, hal penting yang perlu dilakukan oleh Kepala Satuan PAUD adalah memastikan bahwa visi dan misi satuan disusun dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada materi hubungan tripusat dengan lingkungan partisipasif. Jadi di sini memiliki hubungan, yaitu peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, pengusaha maupun organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selanjutnya, di sini ada strategi pengembangan lingkungan partisipasif. Jadi, lingkungan belajar partisipasif dalam perencanaan berbasis data ada peran tripusat dalam mewujudkan lingkungan belajar partisipasif. Kemudian rangkaian aktivitas mengembangkan lingkungan belajar partisipasif beserta contoh praktik baik. Di sini ada tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengemukakan konsep tripusat pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada tiga konsep tripusat pendidikan dengan menyatakan amat penting baginya, yaitu dalam keluarga, perguruan, dan lingkungan masyarakat. Jadi di sini ada yang pertama lingkungan. Di lingkungan keluarganya merupakan lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan awal, karena dalam keluarga ini anak sejak dini untuk pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dalam konteks PAUD adalah lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Jadi di sini, anak dari keluarga ketika sudah dikasih ke sekolah itu pendidikannya akan dilanjutkan di sekolah. Jadi dari orang tua juga, kemudian dari sekolahnya juga. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Jadi anak juga belajar di lingkungan masyarakatnya, bagaimana lingkungannya, tergantung lingkungannya. Apabila lingkungannya baik, maka pendidikannya juga baik. Dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk menciptakan satuan PAUD yang berkualitas, dibutuhkan lingkungan partisipasif, yaitu lingkungan yang menghubungkan,
melibatkan dan memaksimalkan dukungan dari 3 pemangku kepentingan, yaitu Tripusat Pendidikan tadi. Jadi yang terdapat juga beberapa strategi pengembangannya, di antaranya lingkungan belajar partisipasif dalam perencanaan berbasis data, peran Tripusat, dan rangkaian aktivitas mengembangkan lingkungan belajar partisipasif beserta contoh praktik baiknya. Jadi hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.